expected value dari imperfect information. Jadi kalau tadi perfect, kalau yang ini adalah imperfect. Misalkan daripada clairvoyance, Kim ditawari layanan ACME rain detector yang akan menunjukkan rainy atau sunny dengan akurasi hanya 80%. Kalau perfect itu berarti 100%. Kalau ini dia imperfect hanya 80% untuk akurasinya. Artinya, jika cuaca aktual akan sunny, dia akan membaca sunny dengan probabilitas 0,8 dan jika cuaca aktual akan rainy, ia akan membaca rainy dengan probabilitas 0,8. Biaya untuk menggunakan detektor ACME adalah $12. Potongan 20% dari harga yang diminta peramal. Tadi kan mintanya $15 ya si clairvoyance. Nah, kalau pakai detektor ini memang lebih murah, tapi akurasinya itu turun jadi 80%. Haruskah Kim membayar $12 untuk menggunakan detektor ACME yang akurasinya 80%? Nah, ini kita coba cek probability tree-nya. Jadi ada performansi detektor hujan. Nah, ini kan tadi untuk sunny rainy-nya ini adalah kita masih pakai yang awal ya. Jadi ketika sunny itu kemungkinannya 0,4 dan rainy itu kemungkinannya 0,6. Nah, di sini kalau pakai detektor, dia akan ketika sunny, dia akan mendeteksi sunny sebesar 0,8 dan akan kemungkinan bisa mendeteksi rainy itu sebesar 0,2. Nah, ketika dia mendeteksi rainy, ini 0,8 dia benar mendeteksi rainy, tapi ada kemungkinan dia 0,2 ini mendeteksi salah, jadi sunny malah. Nah, kita bisa membalik pohonnya. Jadi kayak tadi ya, di inverse ya, dibalik pohonnya. Jadi seperti ini, mungkin kalau butuh coret-coretan, kita coba hitung dulu. Nah, di sini kita cek. Jadi tadi untuk decision tree-nya ya. Maaf kalau jelek karena pakai mouse. Ini S. Ini R. Nah, ini tadi 0,4. Ini yang 0,6. Nah, ini ketika si ACME-nya mendeteksi sunny. Saya pakai satu aja ya. Ini kalau dia mendeteksi rainy. Ini juga sama. Kalau dia mendeteksi rainy, tapi keluarnya malah sunny. Kalau mendeteksi rainy, keluarnya benar rainy. Nah, ini 0,8. Ini 0,2 untuk yang sunny-sunny. Nah, untuk yang rainy 0,2. Ini yang 0,8 karena benar. Nah, kita hitung dulu. Jadi untuk masing-masing ini ya, probability-nya untuk ketika dia benar sunny, itu berarti dikali aja 0,32. Ini kan 0,4 dikali 0,8 dan 0,32. Kemudian kalau dia deteksi sunny tapi malah keluarnya rainy. Ini berarti 0,4 dikali 0,2. 0,08. Nah, ini harusnya dia mendeteksi rainy tapi yang keluar malah sunny. 0,6 dikali 0,2 jadi 0,12. Nah, kalau yang ini dia harusnya mendeteksi rainy tapi dia juga benar rainy. 0,6 dikali 0,8 jadinya 0,48. Nah, ini kita kelompokkan untuk detektornya ya. Ketika dia benar, ketika dia mendeteksi sunny, sama dia mendeteksi rainy outcome-nya. Outcome-nya kita jadiin satu untuk sunny sama sunny.
kita jadiin 1. Rainy sama Rainy kita jadiin 1. Nah, ini 0,32 ditambah 0,12 yang sama-sama Sunny ya. Jadinya 0,44. Kemudian di sini 0,08 tambah 0,48 jadinya adalah 0,56. Nah, ini udah kita kelompokin. Sunny, Rainy. Tapi jadi ini ya sama ya, Sunny, Rainy, tapi kalau yang ini adalah Sunny, Rainy-nya outcome. Nah, ini kan dibalik kan, berarti dari belakang. Dari belakang, ini berarti kita bikin yang Sunny accent. Ini yang Rainy accent. Nah, kita pindah nih. Untuk probabilitasnya kita pindah di sini 0,44. Kalau yang ini 0,56 yang Rainy. Ya Allah, jelek banget. Nah, ini anggaplah ya 0,56. Terus kita hitung kalau yang dari detektor itu outcome-nya Sunny, ini bener Sunny. Terus kalau Sunny tapi keluarnya Rainy. Kalau harusnya Rainy tapi keluarnya Sunny. Ini juga sama. Outcome-nya Rainy tapi harusnya Sunny. Outcome-nya Rainy dan bener Rainy. Nah, ini gimana cara ngitungnya kalau yang ini? Jadi kalau yang ini itu dibagi. Jadi dibagi aja. Kan ini Rainy kan, Rainy. Jadi 0,48 ini dibagi sama 0,56. Jadi sesuaikan ya, kalau yang Rainy ya kita sesuaikan. Ini berarti hasilnya 0,48 dibagi 0,56. Hasilnya adalah 0,857. Nah, kalau mau cepat tinggal 1 dikurangi 0,857, ini ketemu Sunny-nya. Kemudian kita lanjut menghitung yang outcome Rainy tapi sebenarnya Sunny. Nah, ini berarti ini ya, dari ini ya, Sunny, Rainy 0,08 ini kita bagi dengan 0,56. 0,08 dibagi 0,56. Nah, sama dengan 0,1428 sekian. Nah, kita buletin aja ya, sekalian ngepasin yang bawah. 0,143. Nah, kalau kalian nggak mau ngitung semua, ini bisa kayak tadi ya. Jadi, dihitung salah satu, terus tinggal dikurangi aja. 1 dikurangi ini misalnya. Nah, kemudian yang ini. Kita cek untuk Sunny, outcome Sunny. Tapi ternyata dia Rainy. Jadi, RS. Ini kan berarti. Nah, 0,12. 0,12 ini dibagi 0,44 berarti. 0,12 dibagi 0,44. Hasilnya adalah 0,7 hasilnya adalah 0,2727. Ini tadi ya, RS 0,27 saya bulatin jadi 273. Nah, ini sama, kalau kalian nggak mau hitung satu-satu, itu tinggal 1 dikurangi 0,27. Nah, kalau mau dihitung, berarti kita cari yang outcome Sunny, ternyata sama-sama Sunny ya. Jadi 0,32 dibagi 0,44. 0,32 dibagi 0,44 sama dengan 0,727, pasangannya nih. Kita bulatkan 0,727. Sorry. 727.
Nah, jadi ngeflipnya itu seperti itu. Nah, kemudian kita cek benar nggak. Nah, sama ya. Jadi ini flipnya 0,44, 0,56, 0,727, 0,273, 0,143, 0,857. Jadi seperti itu untuk flip the tree-nya. Nah, dari flip the tree tadi kita bisa cek untuk utility function-nya. Nah, ini tetap pakai yang awal tadi ya. 0,627 masih sama, kan tidak memakai range detector. Jadi kayak yang no clairvoyance tadi lah, ini ketika menggunakan range detector sama sebenarnya. Jadi kita buat dulu untuk decision tree-nya. Jadi untuk yang outdoor sendiri, port sendiri, indoor sendiri, jadi masing-masing sunny dan rainy-nya. Nah, ini tadi kan sunny langsung SR gini ya. Nah, ini di jeda dulu sama outdoor, port sama indoor. Nah, di sini untuk utility function-nya kan tadi nih 100 kan aslinya. 100 dikurangi 12 adalah 88. Nah, nanti kita cek untuk utility function dari si 88 itu berapa. Kita cek 88 di sini ya. Nah, ini sekitar di 0,9 dikit lah, 0,9an. Nah, ini 0,940. Jadi kita cek satu-satu. Ada min 12, 78, ini berapa? 8, 28, 38, dan seterusnya ini sama ya. Tinggal dicek di grafik utility function-nya. Kemudian kita pakai yang tadi sunny rainy-nya itu yang pakai yang ini. Ketika dia ketika di sunny outcome-nya ini berarti sunny rainy-nya adalah sekian. Ketika outcome-nya rainy ini berarti sunny rainy-nya adalah sekian. Nah, bisa dicek. Ini kan yang 0,727 tadi kita pakai di sini semua. Ini untuk hitungan ini masing-masing utility-nya di masing-masing outdoor, ports, indoor ini sama ya. Jadi utility ini dikali probabilitas. Ini kan 0,940 dikali 0,727 ditambah minus 0,241 dikali 0,273 hasilnya 0,618. Ini juga sama 0,881 dikali 0,727 ditambah 0,140 dikali 0,273 hasilnya ini. Jadi seterusnya seperti itu. Kemudian kita pilih dari masing-masing outdoor, ports, indoor. Ini yang paling tinggi, ini yang mana? Nah, ini untuk utility paling tingginya adalah 0,679. Jadi yang dipakai di sini adalah 0,679. Kemudian yang di sini kita cari yang paling tinggi yang mana? Ternyata indoor yang paling tinggi. Jadi kita pakai utility indoor untuk yang rainy. Nah, ini sama ya untuk utility di sini ngitungnya 0,44 dikali 0,679 ditambah 0,56 dikali 0,529. Hasilnya adalah utility-nya 0,595. Kita cek 0,595 ini ada di angka berapa untuk kesetaraannya. 0,595 di sinilah ya. Jadi kita di sini. Nah, sekitar 40 dolaran lah. Kita cek. Nah, sekitar 42,65 dolar. Jadi di sini nilai expected utility atau certainty equivalent untuk menggunakan rain detector seharga 12 dolar itu tidak bermanfaat karena lebih worth kalau kita nggak pakai rain detector. Tidak bermanfaat membayar 12 dolar untuk menggunakan detektor Acme Rain. Jadi seperti itu. Kemudian dampak dari mengganti biaya detektor. Jadi mungkin kalau 12 dolar dia nggak mau ya, mungkin karena nggak worth
Tapi gimana kalau misalnya itu lebih dimurahin, nggak $12 gitu. Nah ini, sorry. Di sini Kim indifferent ketika menggunakan detektor dan tidak ada detektor. Ketika biaya detektor adalah sekitar $8,8. Jadi di sini titiknya ini ketika Kim bersifat indifferent. Nilai yang diharapkan dari informasi tidak sempurnanya. Imperfect tadi ya, imperfect information dari sini 8,8. Nilai yang diharapkan dari informasi tidak sempurna atau imperfect AVI dari peristiwa yang tidak pasti adalah jumlah yang harus dibayar di mana pembuat keputusan hanya bersikap indiferen atau acuh tak acuh antara memiliki dan tidak memiliki informasi tentang acara tersebut. Jadi ya udah gitu, mau kalau di sini mau pakai ya monggo, mau nggak pakai ya monggo, karena harganya kayak masih worth lah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pembuat keputusan yang risk netral. Nah, di sini ada untuk prospeknya ini sama ya. Jane. Tadi kalau tadi Kim, ini Jane. Utility-nya ini ada perbedaan sedikit. Kalau yang si Kim tadi lebih tinggi ya untuk utility-nya ini. 0,92 kalau nggak salah. Nah, ini lebih tinggi si Kim. Nah, ini Jane lebih rendah karena dia netral. Keputusan yang optimal untuk Jane. Nah, ini. Kita coba lihat di sini. Ini masih yang awal ya. Jadi untuk Jane ini ketika dia pakai outdoor sunny rainy masih 0,4 0,6 sunny rainy. Jadi ini berdasarkan perspektifnya kalau port sunny berarti 90. Ini utility-nya 0,9. Jadi dilihat dari sini outdoor sunny 100, port sunny 0,90. Indoors rainy adalah 0,5 nih. Indoors rainy 0,5. Jadi kita ambil dari utility value-nya di sini. Udah diplotin semua, kemudian kita cari untuk expected utility-nya itu berapa. Ini dia 0,4. Ini 0,4 dikali 1 ditambah 0,6 dikali 0. Jadi 0,4. Nah, di sini ada 0,4 dikali 0,9 ditambah 0,6 dikali 0,2. Ini hasilnya adalah 0,48. Jadi sama kayak tadi. Kemudian dipilih untuk expected utility yang tertingginya itu berapa, yang mana? Ternyata adalah yang ports 0,48. Keputusan yang optimal untuk Jane adalah mengadakan pesta di teras. Perhatikan bahwa keputusan ini berbeda dengan pilihan optimal Kim yang berada di dalam ruangan atau indoor. Hal ini dikarenakan perbedaan preferensi mereka. Jadi ada risk netral, risk averse, sama risk taker kemarin yang kita sempat bahas. Nah, di sini ada perbandingan utility-nya, kurva utility. Jadi Jane karena netral ya. Jadi kayak konstan gitu ke atas. Lurus. Kalau Kim ini cenderung ke atas. Ketika pembuat keputusan adalah seorang risk netral, tidak diperlukan fungsi utilitas. Hanya berdasarkan pada nilai-nilai dolar pada decision tree. Hal ini sama dengan atau ekuivalen persamaan UX sama dengan X. Jadi ya ekuivalen, jadi kalau 10 tuh ya 10, 2 juga 2, jadi sama. Jadi nggak perlu dibuat fungsi utilitasnya. Untuk ini adalah selling price untuk permainan toss coin. Nah, di sini ya, Jane expected utility-nya adalah 0,5, jadi CE-nya nih sama $50. Kalau Kim expected utility 0,5, CE-nya itu adalah $34. Jadi Kim lebih menghindari resiko dibandingkan Jane. Dia bersedia menjual kesepakatan dengan harga lebih rendah dibandingkan Jane. Jadi ternyata si Kim itu adalah seorang risk averse. Nah, ini adalah nilai dari clairvoyance untuk kasus risk netral. Untuk yang risk netral sebenarnya kita tinggal ngurang-ngurangin aja karena dia nggak ada probability seperti ini. Tinggal 100 min X dikali 1, ini kan hasilnya 100 min X. Karena yang untuk rainy ini adalah probabilitasnya 0. Sebenarnya sama, 90 min X dikali 1 ditambah 20 min X dikali 0. Jadi konsepnya sebenarnya cuma seperti itu. Nah, karena dia risk netral, jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, ini sama.
Kemudian sampai sini dipilih tetap yang paling besar 100 min X. Kalau di sini yang paling besar adalah 50 min X. Nah, di antara 100 min X ini juga dikali dulu 0,4 ditambah 50 min X dikali 0,6. Hasilnya ini adalah 70 min X. Nah, ini ketika menggunakan ketika tanpa clairvoyance ini kan 48 nilainya kan. Nah, ini kita berarti kita kan ngitung ketika kapan sih dia indifferent. Nah, berarti 70 min X sama dengan 48. Jadi biar sama-sama gitu kan. Biar dia masa bodoh mau pakai clairvoyance atau tidak. Nah, di sini 70 min X sama dengan 48, jadi X sama dengan 70 dikurangi 48. Hasilnya adalah $22. Jadi si Jane itu bersikap indifferent ketika membayar clairvoyance-nya sebesar $22. Sedangkan nilai dari clairvoyance, nah ini $22-nya. Jadi ketika indifferent-nya itu adalah $22. Nah, di sini ada perbedaan metode certainty equivalent. Jadi ini yang model dasar ya, tanpa ada clairvoyance. Kalau yang ini adalah model decision clairvoyance, tapi clairvoyance-nya free gitu. Jadi dia pakai clairvoyance, tapi clairvoyance-nya dia nggak bayar. Nah, kalau yang ini benar-benar tanpa clairvoyance, CE-nya adalah $48. Kalau ini pakai clairvoyance, tapi clairvoyance-nya free. Jadi di sini CE dengan free clairvoyance adalah $70. Kemudian untuk James value, nilainya si James untuk menggunakan clairvoyance ini adalah sebesar ini $70 yang dia free itu dikurangi sama benar-benar tanpa clairvoyance. Jadi Jane bersikap indifferent itu ketika di $22 dia harus bayar clairvoyance-nya. Jadi kita ketahui bahwa Kim dan Jane memiliki nilai berbeda pada clairvoyance untuk cuaca. Perbedaan ini muncul dari perbedaan preferensi, bukan dari perbedaan instruktur atau informasi. Jadi bukan berdasarkan tadi ya perfect atau imperfect information, tapi adalah berdasarkan dari preferensi. Mungkin si Jane ini yang tadi risk netral, tapi si Kim itu nanti apakah dia risk averse atau risk taker. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Jadi perbedaan preferensinya di situ. Kemudian di sini ada expected value dari imperfect information untuk kasus risk netral. Jadi ini masih sama, pakai base model tanpa informasi apapun. Kalau di sini model decision dengan free use of rain detector. Jadi pakai rain detector cuma free. Nah, ini sama ya. Jadi kayak 100 kali 0,727 ditambah 0 dikali 0,273 kan hasilnya tetap 0,727 karena dikali 0. Terus ini juga sama 0,727 dikali 90 ditambah 0,273 ditambah 20 dikali 0,273 dikali 20. Nah, ini ditambahkan hasilnya ini. Kemudian ini juga sama 0,727 dikali 40 ditambah 0,273 dikali 50 hasilnya ini. Nah, ini tetap kita cari yang terbesar, yaitu untuk outdoor 72,72. Dan di sini juga kita cek yang rainy. Yang rainy juga ternyata yang terbesar adalah 48,57. Hitungnya juga sama ya, 0,143 dikali 100, 0,857 dikali 0, kayak gitu. Nah, ini kita pilih yang terbesar, yaitu 48,57. Nah, ini untuk mencari ini juga tinggal dikali 0,44 dikali 72,72 ditambah 48,57 dikali 0,56. Jadi hasilnya ini. Kemudian untuk CE penggunaan rain detector tapi free ini ada $59,2. Jadi expected value of information dari si Jane untuk detektor hujan ini adalah menggunakan detektor tapi free dikurangi benar-benar tanpa menggunakan apapun, jadi $48. Jadi si Jane ini expected value-nya adalah 11,2 untuk penggunaan detektor hujan. Jadi ketika dia bersikap indifferent ini ada di titik 11,2. Sekali lagi telah terlihat bahwa Kim dan Jane memiliki expected value of imperfect information untuk detektor hujan yang sama,
Jadi Kim Jin value of imperfect information-nya itu ternyata sama dengan akurasi 80% tadi ya, detektor hujannya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.